Islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu jemaah pengajian rutin RB Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang cerah ini. Kita masih diberikan Allah nikmat iman, Islam, sempat dan sehat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan saum Ramadan ya insyaallah. Salawat salam kita sanjungkan pada Nabi kita, junjungan kita, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada mukaddimah tadi kami membacakan surat Al-Baqarah ayat 185, yakni berkaitan dengan bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Yakni unzila fil Quran hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Kemudian apalagi wabayinatin minul huda, menjadi bayinah. Bayinah itu penjelasan, keterangan, baik ayat bil ayat, ya, ayat dengan ayat, atau ayat bil hadis, atau hadis bil ayat. Kemudian wal furqan, dan menjadi pembeda antara satu kitab dengan kitab-kitab yang lain. Jadi kan kita ini orang Islam diberi kitab namanya Al-Quranul Karim. Kita punya Nabi namanya Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau Tuhannya sama, kitab sama nabinya berbeda. Nah Bapak Ibu, Al-Quran itu tidak akan pernah menjadi petunjuk selama-lamanya tatkala kita tidak membukanya, kita tidak membacanya, kita tidak memahaminya. Maka ada ungkapan, misalnya nih, ibu-ibu ada acara buka bersama, dapat snack di dalam kotak. Sebelum ibu membuka, kalau saya tanya, Bu, isinya kotak snack apa? Ibu bisa jawab nggak? Nah, berarti dibuka dulu, dilihat, baru ngerti isinya. Oh, ternyata arem-arem, ternyata kacang bawang. Oh, ternyata apa jeneng ini? Empeng. Empeng melinjo gitu ya. Kenapa? Karena ibu buka. Lah kalau ibu nggak buka, nggak ngerti. Nah kira-kira Quran itu kalau nggak dibuka ya seperti itu, ya. Nah sehingga hidayah Allah itu tidak akan pernah sampai kepada kita tatkala kita tidak mencari, mengikuti, gitu ya. Nah maka ada tahapannya. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Al-Maraghi, beliau ketika menafsirkan surat Al-Fatihah, nanti ditebak ayat berapa, Bu? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat berapa, Bu? Ayat berapa? Yang benar. Ayo, berapa ayo?
Bismillahnya ikut nggak? Kalau bismillah ikut ayat berapa? Kalau nggak ikut ayat berapa? Hah? Ayat 6. Coba yang punya Quran Androidnya dilihat. Yang punya di Juz Amma ada buka? 5 kah? 6 kah? 7 kah? Gitu. Ayo Bu, berapa? Hafal loh kita. Berapa? Yang benar. Ayo tuh ibu yang buka Quran Android. Ayat berapa Bu? Ada 3 pilihan, multiple choice. 5, 6, 7. Berapa Bu? 7. Maka saya kasih pilihannya kan 3 ya. 5, 6, 7. Kita hafal. Tiap hari dibaca gitu ya. Nah makanya kita perlu meneliti ya. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Pendapatnya beda-beda. Bismillah bukan termasuk ayat. Ada Bismillah termasuk ayat. Siapa? Imam Syafi'i gitu ya. Ada gitu ya. Bismillah itu cuman tafsili surah baina surah, pembatas satu surat dengan surat yang lain. Nah sekarang kita yang umum Bismillah bagian dari ayat ya. Maka dia jatuh pada ayat yang ke-7 gitu ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa Bu? Ihdina, tunjukilah kami as-sirata, jalan al-mustaqima, yang lurus. Jadi kita minta sama Allah, minta jalan yang lurus. Kita mau pergi, belum pernah ke sana, nggak ada kenalan, supirnya nggak tahu, nggak punya Google Map. Sama kita mau pergi, tujuannya jelas, tahu tempatnya, ngerti jalannya. Enak mana? Yang enak yang sudah tahu semua, kalane ngerti, tuh kene yo keno, tuh kono nggih saged. Udah lancar aja, tinggal pancal gas sampai. Coba kalau enggak, tanyanya 12 tempat tanya. Bu, dalam yang gitu, oh bablas ngetan ku ngulon gilok kiwo. Bahasan kiwo nengen makin lurus malih. Oh mati. Ya. Nah, Quran itu sama, Bu. Jadi ketika Quran itu hanya sebatas koleksi disimpan di rumah, wangi-wangian, dikekepi gitu ya, tapi nggak pernah dibaca, nah nggak akan selamanya menjadi petunjuk ya. Nah maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim itu disebutkan berkaitan dengan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, karena perintahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, khalaqa, yang telah mencipta. Makna bismi rabb itu artinya setiap membaca tidak lupa menyebut nama Allah. Apa ada baca nggak nyebut? Ada. Ya, kita makan itu disuruh baca doa apa? Doanya apa Bu, doa makan? Iya, coba dicek riwayatnya, ada enggak? Ya. Jadi doa makan itu enggak usah panjang-panjang. Kalau Nabi contohkan kalau mau makan, minum, baca bismillah dengan menyebut nama. Kalau kita lupa, Nabi bilang sudah tinggal samploan kelingan, aku mau rung dungo. Bismillahi fil awali wal akhiri. Ya. Jadi terkonfirmasi Nabi, kenapa kok baca doa makan nggak panjang? Nabi tahu Bu, kalau lapar di depan hidangannya enak, ojo suwe-suwe. Allahumma barik lana, suwe, bismillah, selesai. Tuh Islam itu begitu Bu. Ya, nggak pernah dibikin ribet sebetulnya. Ya, sama dengan ketika berbuka puasa, ibu-ibu biasanya baca doa apa? Bismillah, minum. Sudah itu baca doa apa lagi? Nah, beberapa riwayat Allahumma lakasumtu itu bermasalah dari perawinya. Sehingga apa? Ada yang lebih qat'i dan sahih, ya.
Doanya apa? Dhahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru. Gimana caranya? Pas buka ngung gitu ya. Biasanya gitu ya, Bu ya. Terus bismillah, minum. Sudah minum, taruh, baru baca doa. Dhahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Dhahabat dhama'u, telah hilang rasa hausku. Wa batalatil uruku, sudah kendor uratku. Terus wa sabatal ajru, dan telah ditetapkan pahala untukku insya. Nah, itu doanya yang sahih. Tapi biasanya orang pakai Allahumma laka sumtu, itu bermasalah hukum. Ya, dari perawinya bermasalah. Yang sahih dhahabat dhamma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru. Jadi dalam Islam itu, Bu, semuanya bersambung dari Nabi sebetulnya, terkonfirmasi. Kenapa kita menyebut nama Allah dari mau jalan, kita mau pergi? Contoh, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Nyebut nama siapa, Bu? Iya, nama Allah. Kita makan tadi baca bismillah, nyebut nama siapa, Bu? Nah, termasuk saya pernah ketemu jamaah nih. Dia berobat ke salah seorang dokter. Yang dokter itu kalau mau nyuntik, dia baca bismillah agak dikeraskan. Bismillah, suntik. Nah, saya pesan di sini, perawatnya kek, dokternya kek, bidannya kek, ingat, pasien diajari untuk berdoa. Bu, disuntik ya, bismillah, semoga Allah yang kasih sembuh. Cus, gitu ya. Jangan tahu-tahu, sudah siap, Bu, sudah siap. Tahu-tahu nempel, cus, aduh, gitu ya. Nah, ajari doa. Kalau sudah selesai dikasih obat, Bu, niki obati. Jangan, gunakan cara Islam. Ibu, mohon maaf, ini obat dari resep penyakit Ibu, diminum ya, Bu ya. Semoga Allah izinkan sembuh. Nah, jangan, Bu, diunjuk ngarep mari. Emang yang kasih sembuh obat? Yang kasih sembuh siapa? Saya datang ke dokter gigi, tanya, ya, dokter giginya itu pokoknya kalau Ustadz Muhammadiyah yang berobat katanya tak gratiskan. Ya, datang ke sana, ya, bersihin gigi saya tanya, dokter kan bisa bisa kasih resep, nampel gigi, bersihin karang, saya bilang gitu. Iya. Terus kalau dokter itu bersihin giginya gimana? Aku juga pusing, tak, katanya. Jadi dokter saja nggak bisa ngobatin sendiri ternyata. Ya, nah terus gimana caranya? Cari dokter yang lain. Tolong dong, saya sakit. Maka ada namanya IKD, Ikatan Dokter Gigi Indonesia. Supaya apa? Bisa gantian. Nah, jadi kasih resep, kasih obat, ya. Jangan lupa pesannya apa tadi? Ini obatnya diminum, semoga Allah izinkan sembuh. Karena sembuh itu milik Allah, Bapak Ibu, bukan milik dokter, bukan milik obat. Ada orang pulang bawa obat sudah satu kantong plastik. Ini asam uratnya, ini kolesterolnya, ini darah tingginya, ini darah mudanya, semua dibawa. Ya, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat ya, dengan menyebut nama, makankah, tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika, yang disebut nama siapa, Bu? Bukan nama tetangga kan, Bu ya? Nah, jelas kan? Jadi semua disebutlah nama Allah, ya, dalam aktivitas kita. Kenapa? Siapa yang mengawali perbuatan yang baik, dia tidak menyebut nama Allah, disebut apa? Huwa aqta, maka terputus dari rahmatnya Allah. Jadi kalau mau makan, sebut nama Allah, bismillah. Mudah-mudahan ya, ibu makan suka, bismillah. Makan nggak suka, bismillah. Dan tidak boleh mencela makanan. Jadi prinsipnya kalau kita bertamu dikasih makanan yang nggak begitu suka, jangan dicela. Nah, kalau istri saya ketika ditanya, kesukaan suamimu apa? Sayur jantung. Nah, sayur jantung. Kata istri saya, capek masaknya, ribet katanya. Padahal nggak susah sayur jantung itu. Tinggal tempat tetangga bisa kepok, wis
jedul gitu, Bu, jantungnya saya minta, pasti dikasih. Ya Bu ya? Ya. Jadi apa Bu tadi? Membaca dengan menyebut nama tuh. Nah, membaca itu dua Bu. Satu ayat qauliyah, yang kedua ayat apa qauliyah? Firman Allah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nas, Al-Ikhlas dan seterusnya. Ayat kauniyah, alam semesta. Ya, alam semesta ini ayatnya Allah. Ya, ketemu dengan orang yang beraneka ragam, kulitnya yang macam-macam begitu, tinggi badannya, ada yang cendekiawan seperti saya. Iya kan? Itu mahakaryanya Allah. Jadi kalau kita menghina, berarti kita menghina siapa? Ya, jadi nggak boleh. Tetap saja bersyukur. Ya. Nah, kemudian orang yang membaca Al-Quran itu diumpamakan ada 4 macam. Nanti kita sambungkan dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. An Anas bin Malik, dari Anas anaknya Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. An Abi Musa al-Ash'ari, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Bu? Sallallahu apa? Shalla, berselawatlah Allah alaihi, kepada Muhammad, wasallama, dan memberikan keselamatan. Qala, baginda Rasulullah bersabda, masalul mu'minina, adapun perumpamaan orang mukmin, alladzi yaqra'ul qur'ana, yang dia bacanya mahir, bacanya bagus, ya, kemudian mengerti artinya, tah dari terjemah, tah dengar pengajian, tah memang dia pernah belajar di pondok pesantren begitu, dia ngerti artinya. Masalu utrujah, diumpamakan seperti buah utrujah, bukan kutujah, utrujah. Apa Bu? Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun, baunya wangi semerbak. Buah apa Bu biasanya? Duren. Di sana buka duren, duduk di sini sampai baunya wangi, ya. Baunya wangi, rasanya manis, apalagi rasa bayar. Ya Bu ya, udah paling enak itu. Ya, saya punya wali santri itu dari Purworejo. Ustadz, saya mau jenguk anak saya, Ustadz pesan apa? Nggak usah repot-repot Bu, duren aja. Iya, duren aja. Apa Bu duren Bu? Duda keren. Iya. Apa Bu? Iya. Makanya dalam Islam itu pernikahan itu ada yang diharamkan mutlakon, ya. Laki-laki nikah sama laki-laki haram. Disebut apa? Homo. Perempuan nikah sama perempuan haram. Disebut apa? Laki-laki nikah sama perempuan namanya apa? Hobi. Apa Bu? Hobi. Kalau laki sama laki homo, perempuan sama perempuan lesbi, laki sama perempuan boleh, namanya hobi. Ada janda kenapa nikah lagi? Hobi. Ada duda kenapa nikah lagi? Enggak juga. Karena laki-laki itu Pak nggak bisa seperti perempuan. Tanya kalau nggak percaya. Mau kerja baju, ya tuh bajunya di sana ya. Sarapan disediain, bener nggak Bu? Oh, yang nggak jawab berarti nggak pernah nyediain suaminya nih. Ya, disediain, mau makan sediain, mau berangkat baju setiapin, semua udah ada, gitu ya. Kira-kira anduknya kasih tahu di sana ya anduknya gitu ya. Kalau perempuan udah biasa mandiri, laki-laki biasa ada yang ngurusin, istrinya meninggal dunia, bisa nggak dia mandiri? Susah Pak biasanya. Makanya laki-laki biasanya nikah. Nah itu Bu alasannya, bukan masalah apa-apanya gitu ya. Iya Pak ya. Nah tenang aja Pak, saya belain Pak. Ya. Kalau perempuan tuh enak mandiri, dia udah biasa masak, udah biasa sendiri gitu ya. Nah laki-laki tuh agak cengeng lah begitu ya. Nah, makanya kalau ibu ada yang jadi guru amati tuh,
Kalau ada siswa sama siswi itu beda. Biasanya ranking kelas banyak laki-laki apa perempuan? Nah, kenapa? Laki-laki itu manja, Bu. Ya. Manja, Bu, jangan males, Bu. Ya. Laki-laki itu manja. Antine wis 1 siap mangkat, masih siklin tekan nang peturon. Ya itu yang terjadi, ya. Kadang-kadang terus dikatakan, wah anak lanang bagus dewi, gitu ya. Terus tambah jadi dia, Bu, ya. Nah, jadi perumpamaan pertama, orang mukmin yang mahir membaca Quran, mengerti artinya, mengamalkan. Diumpamakan seperti buah apa tadi, Bu? Utruja. Apa, Bu? Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Baunya wangi, rasanya manis. Yang gampang ya buah durian, ya. Nah. Lalu masalul mu'minina alladzi la yaqra'ul Qur'ana. Perumpamaan orang mukmin yang enggak bisa ngaji. Baca Qur'annya belepotan. Tetapi dia ingin tahu apa sih isinya. Dia ambil Quran terjemah, dia berangkat ngaji, tanya sama gurunya. Terus dia belajar sampai dia mengerti dan mengamalkannya. Kata Nabi, kama salit tamroh. Dia diumpamakan seperti buah tamroh. La rihalaha wa ta'muha tayyibun. Dia diumpamakan seperti buah yang tidak beraroma sama sekali, tetapi kalau dimakan rasanya manis. Buah apa, Bu? Buah apa coba, Pak? Kurma 100 bapaknya, ya. Kurma itu nggak ada aroma. Coba situ buka kurma. Makan Ibu, kita di sini, sampai nggak aromanya ke sini? Enggak, tapi rasanya manis kan? Ada pernah makan kurma kecut? Itu bawanya keliru, dikempit di kelek pasti itu. Ya. Kurma itu pasti manis, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kurma macam-macam variannya. Ada kurma susu, kurma madu, kurma ajwa, ada lagi kurma Palestina, macam-macam pokoknya. Cuman kurma Panjatan yang belum nih. Ya. Di Palembang daerah Oki itu, Bu, sekarang sudah ada perkebunan kurma. Ya. Sekarang sudah banyak yang nanam kurma. Mungkin ada satu kurma yang nggak bisa berbuah, namanya kurma ajwa. Jadi kurma Nabi itu tumbuhnya, hidupnya hanya di Madinah. Di tempat lain susah. Tapi kurma yang lain bisa, gitu ya. Nah. Lalu berikutnya yang ke berapa, Bu? Ketiga. Masalul munafikina alladzi yaqra'ul Qur'ana. Perumpamaan orang munafik, ngajinya mah pinter, suaranya mendayu-dayu. Dia nggak ingin tahu artinya. Dia tidak ingin mengerti maknanya. Bahkan dia tidak mau mengamalkannya. Hanya untuk apa? Konser saja. Gitu? Hanya untuk, wah aku bisa ngaji nih, gitu ya. Tapi tidak ada maksud dia untuk mengerti. Apa ada? Ngaji pinter, jilbab mah nggak pakai. Ngaji pinter, tapi salaman sama lawan jenis, senang dielus-elus tangannya. Salaman, dilus-elus, gitu ya. Nah, jadi kita perlu tanamkan ke anak-anak kita, berjabat tanganlah dengan sesama jenis. Kalau bukan muhrim nggak boleh, ya, nggak boleh. Kenapa? Dibiasakan, ditanamkan nilai-nilai keislaman. Nanti terus yang satu bilang, wah itu teroris itu kalau begitu, ya. Apa ciri teroris? Jenggotan, katok kacong, bawa tas. Saya bilang, wah saya tertuduh nih, saya bilang gitu. Makanya jenggot saya kerok, Bu. Ya, jenggotan kena saya. Ya, bawa tas. Saya tuh kalau pergi sering bawa tas, kenapa? Isinya laptop. Ya, bukan bom ya, Bu ya. Isinya apa? Laptop, bukan bom. Karena sebagian datanya saya masukkan di laptop itu, terbantu saya, gitu ya. Kalau handphone itu ribet, masih enak pakai laptop. Ya, tapi cukup membantu buat nyimpen data. Begitu. Ya. Nah, orang munafik yang dia pinter ngaji, gitu ya. Kemudian dia tidak mengamalkan dan tidak mau tahu, gitu ya. Lalu kata Nabi, kamasali raihanah. Seperti buah raihanah. Rihuha tayyibun, baunya wangi.
Wa ta'muha murun, tapi rasanya pahit. Buah apa ya Bu ya? Ada nggak buah yang baunya wangi kalau dimakan pahit? Hah? Mahoni wangi boh? Enggak ya? Mojo pahit wangi nggak? Buah mojo? Hah? Yang bau wangi apanya Bu? Nah cari Bu, karena ini kata Nabi nih. Jadi Nabi bilang orang munafik yang pintar ngaji seperti buah bau wangi rasa pahit. Ya, saya juga nggak tahu buah apa Bu. Masalahnya kan itu, kita cari aja. Jadi besok kalau Ibu nemu buah-buahan baunya wangi dimakan pahit, berarti buah apa tadi Bu? Buah apa? Royhana, ya. Nggak ngerti Bu royhana, karena itu cuma perumpamaan ya Bu ya. Nah jadi ya, agak susah. Kalau tadi yang wangi manis durian, yang nggak wangi manis korma. Nah ini wangi tapi pahit. Nah kira-kira begitu. Berikutnya yang keempat, masalul munafiqina alladzi la yaqra'ul qur'ana. Perumpamaan orang munafik yang ngaji nggak bisa, tapi kalau ngeliat ibu-ibu berangkat ngaji, sengitnya. Nyari apa sih pagi-pagi? Ngantuk, mbak enak turu gitu ya. Ngapain datang ke sini? Kurang kerjaan gitu ya. Kira-kira begitu. Makanya dikomentarin gitu ya. Nggak tahu tuh emak-emak yang satu itu seneng komentari ibu pengajian. Ya. Giliran Ibu Senam nggak pernah dikomentarin, pengajian Iya. Nah, senam rapopo gitu ya. Nah, coba kalau seandainya para istri itu rajin ngaji, suami itu enteng Pak nasihatinnya. Tinggal balik aja. Belum dikasih uang belanja nesu-nesu. Ya. Sobiru warobitu didalilin. Ya. Jadi kalau suaminya belum telat ngasih duit, dalilnya itu sobiru, bersabar. Sobiru, sonya panjang tuh. Robitu itu sama Bu. Jadi yang pertama sobiru, warobitu, 3 tuh. Yang sobiru bersabar untuk menahan diri dari berbuat maksiat. Kita tuh mau bikin dosa, bisa semua nggak kita? Bisa Bu, mau bikin dosa, mau maksiat tuh bisa. Potensinya gede, ya. Apalagi orang punya duit gitu ya, ganteng pisan. Sudah, ngetem aja kemana? Banyak yang ngantri. Tapi karena dia orang yang sabar kuat menahan diri, maka dia mengendalikan. Dengan cara apa? Cukup dengan punya istri cukup. Kalau yang enggak, banyak maksiat. Ya. Kemudian apa lagi? Sobiru, soknya panjang. Ya, soknya panjang itu maknanya apa? Yakni bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Saya itu kalau ngimami sholat, banyak yang bilang, Ustadz kenapa sih baca suratnya panjang-panjang? Bukan suratnya panjang-panjang. Saya bilang, dirimu yang gak biasa denger bacaan yang agak panjang. Jadi kalau sholat sama saya itu rata-rata setengah jam Bu, sholat taraweh. Bukan yang apa, alhamdulillah rabbil alamin, dolin, gitu ya. Ada ya Bu ya? Ada kan yang gitu? Iya. Nah itu. Sami Allahu liman hamidah, enggak begitu ya. Allah gitu ya. Masya Allah. Ini salat gaya apa gitu ya. Nah, ada yang begitu. Ada lagi 23, 10 menit nggak nyampe. Saya kebayang sama ibu-ibu yang asam urat sama bapak-bapak. Rukunya gimana? Nyungsep langsung kali ya. Ya. Nah, saya ngerasa umur 42 saja itu nggak bisa lincah seperti umur belasan tahun. Ya Bu ya. Nah, tulang kita beda gitu ya. Nah. Yang keberapa Bu? Berikutnya keempat. Masalul munafiqina alladzi la yaqra'ul qur'ana, ya. Perumpamaan orang munafik yang dia tidak mau, nggak bisa ngaji, sengit sama ibu-ibu yang ngaji tadi ya. Diumpamakan seperti buah hamdalah. Nah. Lari halaha wa ta'muha murun. Diterjemahkan di tafsir itu, baunya wis ora enak, rasane pahit pisan. Wah apa ki ya? Pace kena nggo tombo Bu. Ya.
Saya itu dulu sama ibu saya sering kalau lagi ngapain itu dibikinin wedang pace. Itu semeriwing enak. Ya, tapi anak-anak sekarang kalau dikasih ra gelem. Ambune ra enak jarine itu ya, Bu ya. Nah, pokoknya ambune kayak tempe bosok katanya begitu, ya. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari, Muslim. Nah, balik tadi, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bu, Ramadan itu bulan turunnya Quran, ya. Tadi saya mengawali kita akan bahas tafsirnya Al-Maraghi. Cukup singkat. Beliau menafsiri surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat berapa, Bu? Kok masih ingat? Iya. Ayat 7. Ihdina, tunjukilah kami as-siratal jalan al-mustaqimah yang lurus. Ada yang melecehkan juga. Oh, berarti jalanmu belum lurus ya, gitu ya. Bukan begitu. Jadi sebetulnya kita harus ngerti alurnya, ya, ngerti alurnya. Makanya kita harus belajar, gitu ya. Nah, tahapan Allah memberikan petunjuk itu, pertama dari mulai kita di alam alam ruh. Kemudian ibu-ibu hamil di usia 4 bulan, rohnya dipanggil dulu sama Allah. Kata Allah, alastu birabbikum. Ditanya, apakah kau ngakuin aku ini Tuhanmu? Roh kita jawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkau Tuhanku. Roh itu lalu ditiupkan ke rahim. Yang usia berapa tadi, Bu, kandungannya? Masih ingat nggak, Bu, 4 bulan gerak-gerak? Lupa? Udah lupa. Kalau bapak-bapak nggak pernah ya. Nah itu. Nah, di usia 4 bulan biasanya perut mulai bergerak. Kenapa? Ada rohnya. Dengan kondisi alam berbeda, kulit berbeda, bahasa beda, ekonomi beda, status sosial beda, manusia lahir dengan sekian perbedaan. Maka ada orang yang sombong, ada orang yang lomo, ada orang yang paling ngerasa sendiri. Padahal dulu sudah dijanji, siapa Tuhannya? Allah. Makanya orang yang nggak mau sholat disebut apa? Fahuwa mutakabbir. Dia dikatakan orang yang sombong. Ada lagi orang yang sholat tapi setengah hati. Allah Akbar. Amin Allah. Jangan, Bu, sholat itu totalitas. Seperti kita jadi MC di tengahnya bupati. Wow. Kita hafal nama bupatinya, kita sebut nama jajarannya ketika hadir. Ya. Kadang-kadang itu totalitasnya untuk ibadah, kadang nggak totalitas. Nikmati aja sholat, lama-lama juga selesai. Nah, ketika ruh ditiupkan, berkembang selama berapa, Bu? 9 bulan, 10. Iya, keluarlah dia. Ya, keluarlah bayi. Nah, ketika bayi lahir, dari usia 0 sampai berfungsinya indera, ya. Karena bayi ketika lahir ceprot, nangis, ya enggak? Makanya ada penelitian, ada 3 bayi yang ketika lahir semuanya menangis. Lahir pertama nangisnya kalem. Ternyata bayinya anak orang Jepang. Karena Jepang itu negaranya makmur, Pak. Ya. Walaupun kecil negaranya tapi makmur. 1 jam lagi lahir bayi, luwih seru nangisnya. Ternyata anaknya orang Amerika. Kenapa? Amerika itu dalam kecemasan. Negerinya bisa padam, Pak, kalau nggak ada pasokan batu bara